Baik, selamat malam anak didik kami, kelas 10 MIA 2, MIA 3, dan MIA 4. Hari ini kita akan membahas pertemuan yang ketiga tentang gerak lurus. Jadi kita kembali lagi untuk melihat bagian-bagian yang akan kita pelajari pada topik kita kali ini. Ya, jadi di bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan ya dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini akan kita bahas, sekaligus juga kita akan menyinggung tentang persiapan penilaian tengah semester atau ulangan harian yang kedua ya, kita akan laksanakan minggu depan. Jadi hari ini juga kita akan sampaikan kisi-kisinya ya. Nah, baik, kita akan membahas GLB dan GLBB ya. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang kecepatan dan percepatan. Nah, jadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita akan bahas satu persatu, kita mulai. Yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau kecepatan konstan ya. Jadi di sini ada kecepatannya tetap. Nah, atau sering disebut juga tidak ada percepatan, tanpa percepatan. Nah, jadi di sini dipastikan bahwa kecepatannya konstan, berarti semua kecepatannya mulai dari kecepatan awal sampai kecepatan akhirnya itu tetap konstan V. Sehingga kalau kita formulasikan secara matematika terhadap formula kecepatan rata-rata yang sudah kita bahas minggu lalu, maka ada delta S dibagi delta T. S akhir dibagi S awal, ya mungkin dia perpindahannya tidak ditinjau dari satu titik atau dianggap 0. Ya, demikian juga waktu awalnya dianggap 0, ini adalah waktu akhir, sehingga kita mendapatkan bahwa V rata-rata adalah sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sebelumnya notasi perpindahan itu adalah X. Ya, jadi untuk selanjutnya kita anggap sama bahwa perpindahan dalam notasi S dan notasi X sama. Nah, dari bentuk ini kita mendapatkan satu formulasi, yaitu S sama dengan V bar atau kecepatan rata-rata dikali waktu. Nah, kemudian kita lihat kembali. Kalau kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2. Berarti kecepatan awalnya adalah V, kecepatan akhirnya juga adalah V, maka kita mendapatkan 2V dibagi 2 itu sama dengan V. Jadi V ini kita gantikan ke dalam V rata-rata ya, karena dia sudah sama, sehingga kita mendapatkan satu persamaan yang sangat fenomenal. Dan saya kira kalian sudah pernah ketemu ini sejak SMP ya, yaitu S sama dengan V kali T, di mana S adalah perpindahan dalam satuan meter, kemudian V merupakan kecepatan dalam satuan meter per second, dan T adalah waktu dalam satuan second ya. Nah, ini merupakan pembahasan gerak lurus beraturan yang dinyatakan dalam notasi kurva ya. Jadi sebaiknya Anda tidak perlu bingung ya kalau seandainya secara matematika juga digambarkan. Nah, kurva yang pertama adalah kurva VT ya, sering disebut kurva V versus T. Ini versus artinya melawan, di mana V itu sebagai nilai pada sumbu Y dan T pada sumbu X. Jadi ini yang disebut dengan kurva VT. Nah, kalau Anda melihat kurva VT ini ya, jadi kurva VT, maka yang namanya GLB dia mendapatkan kecepatan yang tetap berapapun nilai V, maka untuk semua satuan waktu dia akan mendapatkan nilai yang sama ya. Mulai dari T1 nilainya V sampai T2, T3 dan seterusnya nilainya konstan. Jadi dia mendapatkan nilai kecepatan yang tetap. Nah, ini kurva VT. Nah, garis yang merah menyatakan kecepatan yang tetap, sementara luas daerah yang diarsir itu menyatakan perpindahan. Nah, di sini saya kasih gambar satu luas daerah. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa luas dari segi 4 ini adalah tingginya adalah V ya, sementara ini adalah T atau delta T. Nah, jadi kita perhatikan bahwa notasi ini berarti sama dengan V kali T
ya, V kali delta T atau V kali T. Nah, notasi V kali T itu berarti sama dengan S, ya. Nah, berarti benar bahwa luas yang diarsir itu sama dengan besar perpindahan, ya. Jadi perhatikan kalau dalam kurva. Nah, ada satu lagi kurvanya yang menyatakan kurva ST, ya, kurva S versus T. Nah, di mana yang menjadi S adalah di sumbu Y dan T tetap di variabel sumbu X, ya. Nah, perhatikan di sini, dia tidak lagi konstan, melainkan dia memiliki nilai tertentu. Nah, jadi kalau kita awalnya T-nya 0, berarti S-nya juga 0, ya, sampai pada T pada posisi tertentu, maka dia sudah mendapatkan S pada jarak tertentu. Nah, sehingga ketika garis merah ini kita hubungkan, kemiringan garis merah menyatakan kecepatan, dan sama juga kemiringannya yang membentuk sudut, ya, di sini ada sudut alfa. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ya, dalam perbandingan segitiga yang lalu kita sudah pernah lihat bahwa perbandingan sisi depan dengan sisi samping, ya, berarti ini adalah S, ya, dan ini adalah T, ya, ini adalah T. Berarti kalau kita lihat di sini perbandingan S per T itu adalah perbandingan nilai tangen sudutnya, ya. Jadi S per T itu sama dengan kecepatan. Nah, di sini ada, ya. Nah, lihat kita mencoba membandingkan. Jadi kalau nanti ada kurva yang digambarkan besar kemiringan sudutnya atau besar sudutnya, nilai tangensnya itu adalah nilai kecepatannya. Oke. Nah, ini pengenalan GLB dalam kurva, ya. Kalaupun mungkin nanti Anda sedikit bingung, antisipasi saja pemahamannya mengenai trigonometri, ya. Nah, jadi nanti akan ada contoh juga mengenai kurva. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh soal yang pertama mengenai kurva, ya. Diberikan sebuah grafik yang menyatakan hubungan antara perpindahan dan waktu yang ditempuh oleh sebuah mobil yang bergerak lurus. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah kecepatan rata-rata yang ditempuh mobil tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah setiap lintasan. Nah, setiap lintasan itu berarti lintasan O ke A, kemudian A ke B, kemudian B ke C, ya. Dan kemudian pertanyaan kedua adalah seluruh perjalanan, berarti mulai dari titik O atau titik 0 sampai ke C, ya. Nah, kita akan coba jawab satu persatu. Nah, kita perhatikan bahwa perlintasan OA, ya, kita lihat tadi perlintasan OA. Sebelumnya kita selidiki dulu, ya. Dari OA ini berarti dia berpindah dari S0, ya, S0 sama dengan 0 sampai ke S15 km, ya, 15 km. Itu ditempuh selama 4 menit, ya, 4 menit. Perhatikan waktunya dalam menit, jangan terkecoh selalu dalam detik. Berarti nanti dikali 60, ya. Kemudian dari titik A ke titik B, dia tidak mengalami perubahan kecepatan, ya, berarti tidak mengalami perubahan jarak. Berarti dari 15 tetap 15. Nah, berarti kalau dia tetap, berarti dia tidak berpindah, ya, atau dia diam, ya. Kemudian, ya, dia diam selama dari waktu 4 menit ke 7 menit. Berarti dia punya waktu 3, ya. Nah, kemudian dari titik B ke C, tadinya dia dari posisi 15 km, akhirnya dia ke posisi 0. Nah, berarti dia sepertinya berbalik arah, ya, atau kembali ke titik semula, ya, dari 15, dari 0 15 ke 0. Nah, ini ditempuh dalam waktu 5, ya. Jadi dalam waktu 5 menit. Ini 3 menit, ini 4 menit. Nah, kita akan hitung setiap lintasan. Nah, di lintasan OA, ya, kita mendapatkan perpindahannya 15 km atau 15.000 meter dengan waktu 4 detik, berarti 240. Berarti V rata-rata di lintasan atau di tinjauan OA ini adalah 15.000 dibagi 240 atau 62,5 meter per second. Ini adalah nilai rata-rata pada lintasan OA, ya. Kemudian di lintasan AB, karena dia tidak berpindah, artinya dia diam, maka kecepatannya kita samakan dengan 0.
ya. Kalau dia diam berarti dia tidak bergerak, berarti tidak ada kecepatan. Nah, perhatikan di sini secara matematika kita lihat bahwa pembuktian dia kecepatannya 0 adalah jarak yang tidak berpindah, ya. Ini 0 dari mana, Pak? Ini 0-nya dari 15 dikurang 15 km, ya. Berarti tetap 0. Oke. Nah, posisi akhir dikurang posisi awal, ya. Itu dia 15 dikurang 15. Dibagi 3 menit, ya, 3 menit 180 detik, jadi dia tetap 0. Ini untuk lintasan AB. Sementara di lintasan BC kita mendapatkan perubahannya adalah minus 15, ya, karena di posisi akhirnya adalah di C 0, posisi awalnya adalah 15.000, berarti 0 dikurang 15.000 adalah minus 15, dan dia 12 dikurang 7 itu 5, 5 kali 6 30, 5 kali 60 300 detik, ya. Berarti kita mendapatkan rata-ratanya adalah minus 50. Nah, ini berarti dia melawan arahnya, arah tinjauannya. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan pertanyaan B, bahwa untuk seluruh atau total perjalanan kita melihat bahwa posisi mobil tidak berubah dari titik 0 kembali ke titik 0, atau dari posisi 0 kembali ke posisi 0. Berarti dengan definisi kecepatan rata-rata bahwa dia adalah perubahan posisi dan dia tidak berubah atau tidak berpindah, maka kita mendapatkan bahwa seluruh perjalanan mobil itu tidak bergerak, ya, karena dia dari awal dia walaupun dia sudah bergerak kemana-mana, ya, dari titik A dia sudah bergerak kemana-mana, tapi dia kembali lagi ke titik tersebut, maka kita menganggap bahwa mobil itu tidak berpindah, ya. Nah, ini contoh yang pertama untuk kurva. Nah, kita beranjak ke contoh yang kedua, ya. Nah, di contoh yang kedua, ya, di contoh yang kedua ini fenomena fisika setiap hari. Ada dua orang pelari yang saling kejar mengejar, ya. Di sini dinamakan ada Budi dan Andi, ya. Jadi Andi berada 2 meter di belakang Budi, berarti ini adalah Andi, ya. Ini adalah Andi, kemudian ini adalah Budi, ya. Jadi keduanya tetap berlari, tidak ada yang berhenti, ya. Jadi saling kejar mengejar dalam sebuah lomba lari. Nah, jika Budi berlari dengan kecepatan 9,2 meter per second, ya, jadi ini V Budi adalah 9,2 meter per second. Sementara Andi berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi, ya, berarti V Andi adalah 9,4 meter per second. Nah, ini bisa kita pastikan bahwa Andi dapat menyusul si Budi, ya, karena dia lebih cepat. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah tentukan kapan dan di mana. Kapan ini bicara tentang waktu, ya. Kemudian di mana ini bicara tentang posisi atau jarak, ya. Nah, kita akan pelajari. Jadi perhatikan bahwa Andi dan Budi pasti akan bertemu atau berada pada satu titik. Kita misalkan mereka itu akan ketemu di satu titik di depan yang namanya titik X, ya. Disinilah titik mereka ketemu. Oke. Nah, ini posisi Andi, posisi Budi, dan kita misalkan mereka ketemu di sini, ya. Nah, kita bahas materinya. Jadi ketika kita misalkan Andi menyusul Budi di titik X, ini gambaran matematisnya sudah saya buat di sini. Nah, perhatikan bahwa jaraknya dari Andi ke Budi ada 2 meter. Berarti secara matematis jaraknya kita tuliskan di sini bahwa jarak Andi ke titik X, ya, jarak Andi ke titik X itu adalah jarak Budi ditambah 2, ya. Berarti jarak AX, ya, SAX sama dengan SBX ditambah 2. Ini dulu yang kita sepakati. Nah, kalau udah sampai di sini paham, berarti kita tinggal mengganti formulasi S. Nah, S itu apa? S itu adalah V dikali T, ya. Kemudian SB untuk jarak Budi juga demikian, ya. V dikali T, ya. Sementara 2 ini adalah jarak awal mereka berpisah. Kemudian parameter waktu dikatakan di sini bahwa tidak ada yang tertunda. Artinya sama-sama bergerak,
Jadi waktu mereka bergerak itu dianggap sama T second ya. Sekarang tinggal kita lakukan perhitungan matematika bahwa V kali T itu adalah 9,4 dikali T untuk Andi dan 9,2 dikali T untuk Budi ditambah 2. Jadi secara matematika kita pindahkan sesama variabel T ke satu ruas, jadi 9,4 dikurang 9,2, kita mendapatkan 0,2 T sama dengan 2, berarti T yang kita dapatkan adalah 10 second ya. Nah, ini untuk waktu, berarti mereka setelah dihitung 10 detik kemudian Andi berhasil menyusul Budi ya di titik X. Oke. Nah, sekarang di mana itu atau berapa jaraknya tinggal kita hitung satu persatu ya. Jadi ini sudah kita dapatkan bahwa Andi menyusul Budi 10 detik kemudian setelah kita melakukan perhitungan. Nah, di mana itu? Berarti kita tinggal memakai T sama dengan 10 ke dalam formula S. Ya, berarti 9,4 dikali 10 atau 94 meter dari posisi Andi, atau 9,2 dikali 10, 92 meter dari posisi Budi. Jadi tetap saja mereka tetap memiliki jarak 2 meter dari tinjauannya awal. Oke. Nah, di sini saya kasih satu tantangan. Bagaimana kalau seandainya waktu Andi tertunda 1 detik setelah kita mulai mengamati mereka, ya. Jadi artinya dia kasih, ya mungkin terkejut, dia berhenti 1 detik sehingga Budi melaju lebih cepat ke depan, ya. Nah, ini yang perlu Anda coba, ya. Berarti di sini nanti T-nya tidak sama, ya. Jadi T Budi tidak sama dengan T Andi, ya. Jadi TA tidak sama dengan TB. Nah, tentu ada persamaan matematikanya, ya. Saya kasih alternatif mana yang akan kalian pakai. Apakah T Andi sama dengan T Budi ditambah 1 atau T Budi sama dengan T Andi ditambah 1. Nah, yang mana ini ya? Silakan dihitung ya. Nah, baik, kita lanjut contoh yang ketiga. Ini masalah susul menyusul. Contoh yang ketiga dari topik GLB adalah masalah berpapasan ya. Jadi di sini ada diceritakan 2 mobil yang terpisah sejauh 75 km. Keduanya bergerak lurus bersamaan. Bersamaan berarti waktunya sama ya. Saya garis bawahi di sini bahwa bersamaan ya. Selanjutnya kecepatan mobil A, dia bergerak 70 km per jam ya. Berarti kalau ini kita anggap adalah mobil A ya, ini mobil A, maka dia melaju dengan kecepatan 70 km per jam ya, 70 km per jam ya, terserah Anda mau pakai satuannya kilometer per jam atau dikonvert ke meter per second. Sementara mobil B bergerak berlawanan arah ya, jadi dia bergerak berlawanan arah, dia bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, kapan dan di manakah? Sama ya konsepnya ya. Kapan ini berarti indikasi waktu dan di mana berarti indikasi jarak atau posisi keduanya berpapasan. Ya, jadi jangan dianggap bahwa ini akan terjadi tabrakan ya. Walaupun mereka bergerak lurus, yang pasti aman-aman saja. Oke, kita bahas satu persatu. Sama dengan konsep yang kedua tadi, berarti kita misalkan kedua mobil akan bertemu di satu titik di tengah ya. Kita misalkan namanya X ya. Jadi kita misalkan mereka bergerak sama-sama. Jadi perhatikan waktunya bersamaan. Jadi di sini kita mendapatkan waktunya kita sebut dengan T ya, karena sama-sama bergerak. Nah, jadi kita pastikan bahwa SAB, jarak mereka berpisah itu adalah SAX dari jarak titik A ke X ditambah dengan X ke B atau B ke X. Jadi kalau dijumlahkan ini maka kita mendapatkan SAB ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengurai bahwa SAB sudah dikasih tahu 75 km, sementara SAX adalah VA dikali TA dan SBX adalah VB dikali TB. Ya, jadi kecepatan mobil A dikali waktunya untuk mencapai titik X ya. Nah, berarti parameternya kita tidak ubah, saya memakai tetap kilometer per jam. Berarti VA 70,
km per jam dikali T, berarti T-nya nanti dalam satuan jam. Ya, demikian juga kecepatan mobil B 80, berarti kita mendapatkan persamaan matematika 75 sama dengan 150, 70 tambah 80. Ya, sehingga kita mendapatkan bahwa waktu mereka bertemu itu adalah setengah jam kemudian setelah keduanya bergerak. Ya, nah di manakah itu? Nah, tinggal kita hitung satu persatu. Kalau setengah jam dikali dengan 70 km per jam, maka posisi titik A itu ada di 35 km. Ya, berarti ini adalah 35. Ya, sementara kalau dari B dia 40. Nah, secara logika kita perhatikan bahwa semakin besar kecepatannya maka semakin jauh jarak yang dia tempuh. Ya, nah ini juga sama ya. Nah, jadi sebenarnya challenge-nya bagaimana kalau TA tidak sama dengan TB. Ya, nah jadi ini juga boleh kalian hitung sendiri, Anda modifikasi soal sendiri, terserah mau berapa menit dia selisih ya. Mungkin kita ambil misalkan mobil A terlambat 4 menit ya, terlambat 4 menit. Artinya mobil B yang lebih dulu bergerak 4 menit kemudian baru mobil A yang bergerak ya. Nah, ini hanya opsi ya, ini hanya opsi. Artinya kalian boleh mencoba melakukan perhitungan seperti soal sebelumnya ya. Jadi usahakan bisa dijawab ya. Kalau bisa dijawab ya bagus. Kalau tidak bisa juga ya tidak apa-apa. Tetapi ini hanya menambah rasa ingin tahu kalian tentang gerak lurus ini. Oke, baik. Sampai di sini untuk GLB ya. Kita akan bahas tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini didefinisikan bahwa gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu adalah kecepatannya berubah-ubah ya. Jadi perhatikan di sini kecepatannya berubah-ubah atau kecepatan awal tidak sama dengan kecepatan akhir. Dan percepatannya tetap. Jadi dia sudah ada komponen percepatan ya. Jadi dia ada komponen percepatan. Nah, beda tadi waktu di GLB tidak ada percepatan. Jadi tidak ada rumus A di dalamnya ya. Nah, sekarang A-nya sudah ada. Nah, permasalahan yang diributkan sekarang adalah A. Jika A bernilai positif, maka kecepatan akan bertambah. Artinya kecepatan akhir akan lebih besar daripada kecepatan awal. Nah, jika percepatan bernilai negatif, ini yang sering disebut dengan perlambatan, ya akan menyebabkan pengurangan kecepatan atau kecepatan berkurang. Bahkan kalau terus-menerus berkurang, maka suatu waktu dia akan nol atau berhenti, ya. Nah, jadi yang kita concern di sini adalah masalah percepatan rata-rata, seperti yang sudah pernah dibahas di sebelumnya, ya. Jadi percepatan rata-rata adalah delta V dibagi delta T, ya, atau V akhir dikurang V awal dibagi T akhir dikurang T awal. Oke. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana GLBB yang dinyatakan dalam kurva identik sebenarnya dengan yang di GLB ya. Hanya saja kita lihat sekarang parameternya, tadinya ini V sekarang jadi A, turun ya. Tadinya ini S sekarang ini jadi V. Nah, ada yang perlu disampaikan kepada kalian semua bahwa yang namanya proses penurunan itu ya, seperti yang sudah pernah dibahas di kecepatan atau percepatan rata-rata, kalau yang namanya fungsi awalnya adalah S ya, diturunkan artinya ds per dt itu menjadi V ya. Nah, kalau V diturunkan berarti dv per dt itu adalah A. Ya, ini jadi penurunan keduanya ya dari. Nah, kalau kita cek dari analisis juga demikian. Ini adalah satuannya meter dibagi waktu, meter per second. Ya, sementara A ini adalah meter per second dibagi second. Berarti satuannya adalah meter per second kuadrat. Ya. Nah, jadi dia tetap turun ya. Tadi ini V menjadi A, kemudian ini S menjadi V. Jadi konsepnya sama ya. Nah,
sekarang kita lihat ya. Nah, penurunan rumus GLBB. Nah, ini yang paling penting. Selama ini mungkin kalian bisa menguasai rumusnya dengan cara menghafal. Ya. Padahal sebenarnya 3 rumus GLBB itu ada proses penurunannya. Nah, yang pertama dari formula percepatan rata-rata. Ini percepatan rata-rata. Ya. Karena percepatan rata-rata itu tadi dikatakan definisinya adalah konstan dengan percepatan tetap, maka dari formula ini kita perhatikan bahwa ya untuk T awal yang kita anggap 0, berarti kita mendapatkan formula A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Ya, ini dia ya. Nah, jadi formula ini sama, tapi A rata-rata kita sudah ganti menjadi A konstan. Ya, sehingga kita kali silang bahasa keseharian kita dalam mengerjakan soal, berarti kita mendapatkan A kali T sama dengan VT dikurang V0 atau VT sama dengan V0 ditambah A kali T ya. Nah, ini formula yang pertama, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Nah, ini yang pertama. Oke. Nah, yang kedua, kita turunkan formula itu dengan indikator kecepatan rata-rata. Nah, ini kita sepakat dulu bahwa ini juga sudah pernah kita temui. Bahwa kecepatan rata-rata itu adalah V0 ditambah VT dibagi 2. Jadi jangan bingung ya. Kalaupun Anda katakan bahwa kecepatan rata-rata itu adalah delta S dibagi delta T, ya sama saja ya. Jadi ini juga boleh kalian buat menjadi delta S dibagi delta T ya. Podo wae lah kalau orang Jawa bilang ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dari formulanya bahwa delta S ya atau S sama dengan V kali T, ini tadi sudah dibuat S sama dengan V kali T ya. Nah, berarti kita mendapatkan formula V bar atau V rata-rata dengan mengganti bentuknya tadi ke dalam, maka kita mengubahnya menjadi V0 tambah VT per 2 dikali T. Nah, VT di sini kita ambil dari persamaan 1 tadi, yaitu kita ganti menjadi V0 ditambah AT. Nah, ini dia ya, V0 ditambah AT. Jadi kita mendapatkan V0 ditambah V0, 2V0 dikali T. Ya, dibagi 2. Demikian juga A kali T dikali T, AT kuadrat dibagi 2. Maka ini bisa kita tewaskan. Jadi kita mendapatkan formula yang kedua adalah delta X atau sering disebut dengan S ya, sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat ya. Nah, lanjut, ini bentuk yang kedua. Yang ketiga, kita mengubah persamaan 1 ya yang sudah kita dapatkan tadi di awal, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T menjadi T sama dengan VT dikurang V0 per A. Ya, jadi tinggal pindah dan dibagi. Ya, jadi jangan bingung dengan bentuk ini. Dia juga itu. Nah, kemudian dengan formula S sama dengan V bar dikali T tadi, kita ganti V bar menjadi VT ditambah V0 per 2 ya. Ini tadi ya, yang V bar. Kemudian yang T kita ganti lagi menjadi persamaan ini. Dan ingat, di matematika kita diajarkan bahwa A tambah B dikali A kurang B itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga kita mendapatkan bentuk pembilang ya, VT ditambah V0 dikali VT dikurang V0, maka kita mendapatkan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, sehingga tinggal kita kalikan ke dalam, ini sama dengan S ya. Nah, jadi kita mendapatkan bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta X atau 2AS ya. Nah, di sini juga sudah saya beri catatan bahwa selanjutnya delta X sering disebut dengan S ya, perpindahan. Berarti 3 formula inilah yang akan kita gunakan untuk penyelesaian GLBB, dan tolong dilihat untuk persamaan 1 jika ada komponen waktu dan komponen waktu ya. Jadi utamanya dia ada komponen waktu. Demikian juga kalau di persamaan 2
Ya, ada komponen waktu dan ada komponen posisi atau jarak. Sementara kalau dia hanya mengatakan posisi jarak, berarti Anda boleh pakai persamaan yang ketiga. Ya, sudah pasti bahwa VT dan V0 serta A itu selalu menjadi komponen utama dari mekanika atau pergerakan. Ya, sekarang kita akan coba lihat rumus-rumusnya yang dipakai pada penerapannya. Ya, contoh soal yang keempat. Nah, ini terjadi di kapal induk ya atau kapal perang yang sangat besar, kemudian membawa banyak armada lain di atasnya seperti pesawat. Jadi dikatakan di soal ini bahwa panjang landas pacu sebuah kapal induk hanya 250 meter, sedangkan sebuah pesawat tempur hanya dapat terbang jika kecepatan di ujung landas pacu 270 km per jam. Jadi kalau boleh saya coba gambarkan di sini, ini ujung kapalnya ya. Jika pesawat itu akan terbang dari posisi ini, ya, kemudian dia hanya akan dapat terbang kalau kecepatan di sini adalah 270 km per jam. Nah, dari sini kita berarti mengindikasikan bahwa kecepatan di sini untuk terbang ini merupakan kecepatan akhir, ya. Nah, jika mesin memberikan percepatan 10 meter per second, hitunglah kecepatan minimum awal. Berarti yang ditanya itu adalah V0-nya. Ya, berapa kecepatan awal kalau panjang landas pacu ini dinyatakan hanya 250 meter saja. Ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang dikasih tahu adalah VT, kecepatan akhir 270 km per jam atau setara dengan 75 meter per second ya. Percepatan mesin 10 meter per second dan panjang landas pacu hanya 250. Perhatikan di sini dia tidak ada indikator waktu. Dengan demikian kita boleh menjawab hanya dengan persamaan 3 karena dia tidak ada parameter waktu. Ya, dari formula yang ketiga kita tinggal lihat dan kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah dikasih tahu oleh soal. Jadi VT sudah dikasih tahu, tinggal kita kuadratkan. Ya, saya konversi waktunya ke dalam 25 meter per second karena ada, maaf ini ada kekurangan kuadrat ya. Oke, ya, jadi ada percepatan dalam satuan meter per second kuadrat. Nah, ini dia 2 kali percepatan dikali jarak ya atau panjang landas pacu sehingga kita mendapatkan hitungan matematis 5625 75 kuadrat dikurang 500 dikali 10 5000 berarti kita mendapatkan 625. Nah, karena itu adalah V0 kuadrat sehingga kecepatan awalnya adalah 25 meter per second atau setara dengan 90 km per jam ya. Nah, ini kecepatan minimum awal yang harus dimiliki pesawat supaya dia bisa meluncur ke udara dari landas pacunya. Oke. Nah, berikutnya adalah contoh yang kelima. Ya, contoh kelima masih dalam aplikasi gerak lurus beraturan. Sini diceritakan ada kereta api yang mendekati stasiun sehingga dia mengurangi kelajuannya ya, dari kecepatan 10 meter per second. Kemudian dia direm selama 5 detik dan akhirnya dia berhenti pastinya tepat di stasiun ya. Nah, jadi kita melihat ada parameter kecepatan yang diberikan di sini. Nah, sudah pasti ini adalah kecepatan awalnya dari 10, kemudian dia direm selama 5 detik. Nah, perhatikan bahwa dia di sini berhenti. Nah, jadi di sini dia berhenti, berarti di sini adalah VT-nya sama dengan 0. Ya. Nah, yang ditanya adalah hitung perlambatan. Perlambatan ini berarti percepatan yang bernilai negatif supaya dia berhenti. Kemudian hitung berapa panjang lintasan S. Oke. Nah, kita lihat di sini dari data yang diketahui adalah kecepatan awalnya 10, kemudian waktunya 5 detik dan kecepatan akhirnya adalah 0. Yang pertama adalah ditanya perlambatan atau percepatan bernilai negatif. Jadi karena indikasinya adalah kecepatan dan waktu, kita pakai persamaan yang pertama. Nah, boleh nggak kita pakai persamaan yang kedua? Kalau persamaan kedua dia tidak punya parameter S. Ini malah yang mau dicari ada 2 nanti jadinya ya. Maka kita gunakan yang pertama,
tinggal kita tempatkan nilai yang sudah kita ketahui tadi, VT-nya 0, kemudian kecepatan awal 10, ditambah A dikali 5 detik, berarti kita mendapatkan nilai percepatannya adalah minus 2 meter per second kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan perlambatan, ya. Sementara yang kedua, kalau kita mau mencari berapa panjang lintasan yang masih dilalui kereta api setelah pengereman, ya, boleh pakai persamaan pertama, persamaan kedua, boleh digunakan persamaan ketiga. Tetapi kalau di persamaan kedua, kita bisa melakukan perhitungan yang lebih rumit. Kenapa? Karena kita menggunakan bentuk persamaan kuadrat, ya. Tapi keduanya akan memberikan hasil yang sama. Silakan. Jadi di sini saya menggunakan formulasi yang ketiga. Tinggal saya masukkan angka-angkanya. 0 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kali minus 2 yang sudah didapatkan di jawaban atas dikali S, berarti saya mendapatkan minus 100 sama dengan minus 4S, maka S atau panjang lintasan yang dilalui kereta api setelah pengereman selama 5 detik adalah 25 meter, ya. Nah, ini contoh mengenai GLBB. Jadi di mana peranan percepatan sangat berpengaruh dalam menentukan kecepatan awal atau kecepatan akhir ditambah dengan panjang lintasan yang ditempuh ataupun waktu yang dikerjakan, ya. Nah, sebagai soal penutup, ini merupakan soal gabungan antara GLB dan GLBB, ya. Jadi ini adalah soal kombinasi. Nah, diceritakan di sini bahwa ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Berarti dia tetap kecepatannya V sama dengan 72 km per jam, ya. Nah, sementara dia bergerak, dikatakan di sini dia melihat seorang gadis menyeberang di tengah jalan pada jarak 48 meter. Jadi jarak mereka ini adalah 48 meter, ya. Nah, ini jaraknya. Nah, perhatikan di sini bahwa setelah dia melihat, karena jaraknya cukup dekat, dia berusaha untuk menghentikan mobil. Mungkin dia terkejut dan untuk menginjak rem saja dia sudah butuh waktu 0,4 untuk bereaksi menginjak rem. Jadi remnya belum dipijak ini untuk bereaksi. Setelah rem berhasil diinjak, maka mobil mengalami perlambatan 5 meter per second kuadrat sehingga mobil dapat dihentikan. PP-nya sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah mobil itu menabrak si gadis? Nah, kita tidak boleh merasa-rasa, tapi kita akan buktikan ditabrak atau tidak dengan perhitungan fisika. Ya, kalaupun ini ada catatan bahwa ya ini nantilah kita lihat apakah itu akan terjadi atau tidak, ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Di sini sudah saya buat skema atau diagram. Jadi harapan saya nanti adalah kalian menghitungnya sendiri, ya. Nah, jadi saya memberikan arahan kepada setiap kalian dengan membantu mengupas analisisnya. Jadi saya buat 3 titik, ya. Di titik A ketika mobil melihat, jadi dia tetap dengan kecepatan 72 km per jam. Di sini dia melihat pada jarak 48 meter seorang gadis yang menyeberang di titik C, ya. Nah, waktu dia mau menginjak rem, dia sudah berada di titik B, ya. Nah, karena waktu dia menginjak itu 0,4 second. Jadi disinilah mobil direm. Nah, akibat mobil direm berarti ada percepatan minus 5 yang bekerja. Maka perhatikan dari A ke B ini masih GLBB, ya. Ini masih GLBB. Jadi formula ini Anda pakai S sama dengan V kali T. Nah, ini SAB, ya. Nah, sementara untuk dari B ke C ini sudah GLBB. Berarti formula di sini nanti yang kalian pakai adalah yang menggunakan parameter waktu ataupun parameter jarak.
Jadi di sini Anda boleh pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S BC. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi SBC-nya dapat, SAB-nya dapat. Jadi di sini sudah saya buat catatannya. Jika SAB ditambah SBC kurang dari 48 meter, artinya mobil belum sampai 48 meter, maka mobil tidak menabrak si gadis. Ya. Nah, tapi kalau sama dengan 48 meter, berarti mobil sudah menabrak. Nah, jadi Anda yang menentukan apakah mobil menabrak si gadis atau tidak. Ya. Yang tidak mungkin pertanyaannya adalah siapa nama sopir mobilnya, itu tidak akan mungkin terjadi. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, kisi-kisi soal akan saya buat di dokumen tambahan pada materi ajar kita hari ini ya. Sampai ketemu di topik minggu depan di ujian ya. Jadi belajar pada soal-soal yang sudah kita bahas. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar dan salam sehat.